Richard Trenton Chase 23 Mei tahun 1950 26 Desember tahun 1980 adalah seorang pembunuh berantai, kanibal, dan nekrofil Amerika yang membunuh 6 orang dalam kurun waktu sebulan pada tahun 1977 dan 1978 di Sacramento, California. Dia dijuluki The Vampire of Sacramento karena dia meminum darah korbannya dan mengkanibal jenazah mereka. Chase adalah penduduk asli Sacramento, California. Pada usia 5 tahun, dia menunjukkan bukti ketiga bagian dari Triad McDonald, sebuah teori yang menunjukkan perkembangan psikopati kekerasan. Di masa remajanya, ia dikatakan sebagai pengguna narkoba berat. Chase mengembangkan hipokondria saat dia dewasa. Hipokondriaks menjadi terlalu khawatir tentang gejala fisik atau psikologis yang mereka deteksi. Tidak peduli seberapa kecil gejalanya dan yakin bahwa mereka memiliki atau akan didiagnosis dengan penyakit serius. Dia sering mengeluh bahwa jantungnya terkadang berhenti berdetak atau bahwa seseorang telah mencuri arteri pulmonalnya. Dia akan memegang jeruk di kepalanya, percaya vitamin C akan diserap oleh otaknya melalui difusi. Chase juga percaya bahwa tulang tengkoraknya telah terlepas dan berpindah-pindah, sehingga dia mencukur rambutnya untuk dapat menonton aktivitas tersebut. Chase menghabiskan waktu singkat di bangsal psikiatri pada tahun ke-1973. Pada tahun 1976, dia tanpa sadar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ketika dia dibawa ke rumah sakit setelah menyuntikkan darah kelinci ke pembuluh darahnya. Staf menjulukinya Dracula karena fiksasi darahnya. Dia mematahkan leher 2 burung yang dia tangkap melalui jendela institusi dan meminum darah mereka. Dia juga mengambil darah dari anjing terapi dengan jarum suntik durian. Chase didiagnosis menderita skizofrenia paranoid setelah menjalani serangkaian perawatan yang melibatkan obat-obatan psikotropika. Chase dianggap tidak lagi berbahaya bagi masyarakat. Dan kemudian pada tahun 1976 dia dibebaskan ke tahanan ibunya. Ibu Chase menghentikannya dari pengobatan dan memberinya apartemen sendiri. Dia awalnya berbagi apartemen dengan teman sekamar sebelum mereka semua pindah, meninggalkan Chase sendirian. Penyelidikan selanjutnya menemukan bahwa pada pertengahan 1977, Chase dihentikan dan ditangkap di area reservasi Danau Piramida, Nevada. Tubuhnya berlumuran darah dan seember darah ditemukan di truknya. Darah ditentukan sebagai darah sapi dan tidak ada tuntutan yang diajukan. Pada tanggal 29 Desember tahun 1977, Chase membunuh korban pertamanya yang diketahui dalam penembakan di jalan. Korbannya, Ambrose Griffin, adalah seorang insinyur berusia 51 tahun dan ayah dari 2 anak. Pada tanggal 23 Januari tahun 1978, Chase masuk ke sebuah rumah dan menembak Teresa Wallin saat itu sedang hamil 3 bulan 3 kali. Dia kemudian mengambil beberapa organ dan meminum darahnya. Pada 27 Januari, Chase memasuki rumah Evelyn Meros yang berusia 38 tahun. Dia kemudian menembak mati Meros, putranya yang berusia 6 tahun Jason, dan keponakannya yang berusia 22 bulan David Ferreira. Ketukan pengunjung di pintu mengejutkan Chase. Dia kemudian melarikan diri dengan mobil Meredith, membawa jenazah Ferreira bersamanya. Pengunjung itu memberitahu seorang tetangga yang menelepon polisi. Mereka menemukan bahwa Chase telah meninggalkan jejak tangan dan jejak sepatu dengan darah Meros. Chase ditangkap tak lama kemudian. Polisi yang menggeledah apartemen Chase menemukan bahwa dinding, lantai, langit-langit, lemari es, dan semua peralatan makan dan minum Chase berlumuran darah. Pada 1979, Chase diadili atas 6 tuduhan pembunuhan. Untuk menghindari hukuman mati, pembela berusaha agar dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2, yang akan mengakibatkan hukuman seumur hidup. Kasus mereka bergantung pada riwayat penyakit mental Chase dan anggapan bahwa kejahatannya tidak direncanakan sebelumnya. Pada 8 Mei tahun 1979, juri memutuskan Chase bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat pertama.
dan menolak argumen bahwa dia tidak bersalah karena kegilaan, menjatuhkan hukuman mati di kamar gas. Rekan-rekan narapidana menyadari sifat kejahatan Chase yang sangat kejam dan mengerikan, takut padanya dan menurut petugas penjara sering mencoba membujuk Chase untuk bunuh diri. Chase memberikan serangkaian wawancara dengan Robert K. Russell, di mana dia berbicara tentang ketakutannya terhadap Nazi dan UFO. Dia mengatakan bahwa meskipun dia telah membunuh, itu bukan salahnya. Dia telah dipaksa untuk membunuh, agar dirinya tetap hidup, yang dia yakini akan dilakukan oleh siapapun. Pada 26 Desember tahun 1980, Chase ditemukan tewas di sel penjaranya. Otopsi mengungkapkan bahwa dia bunuh diri dengan overdosis obat yang diresepkan. Richard Chase meninggalkan warisan yang mengerikan dan mengganggu di dunia kriminal Amerika. Tindakannya yang kejam dan penyakit mental yang ia derita menjadikan dirinya salah satu pembunuh berantai paling terkenal di sejarah. Kasus Richard Chase juga menjadi peringatan bagi kita tentang betapa pentingnya pemahaman tentang kesehatan mental dan pentingnya membantu mereka yang menderita penyakit mental yang serius. Sampai di sini pembahasan kita tentang Richard Chase. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan kepada Anda tentang sisi gelap dalam psikologi manusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.